Arab Saudi, MBS singkirkan Wahabi dan mendorong peradaban Arab. Tersebar di media, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, yang secara tegas menyatakan bahwa ajaran Wahabi tidak perlu diikuti lagi. Dia menyatakan dalam sebuah acara wawancara televisi yang dipandu oleh Abdullah Al-Mudaifer yang menyentak Arab Saudi, sekaligus menyejukkan bagi warga Saudi yang menginginkan perubahan kehidupan sosial dan kenegaraan terkait dengan hak asasi manusia dan hak perempuan. Bin Salman memberikan jawaban jelas ketika ditanyakan tentang ajaran Wahabi. بأنه النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية. Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti ajaran ideologi tertentu atau cendekiawan tertentu, ini berarti kita mendewakan manusia. Bin Salman menambahkan, tidak ada aliran pemikiran yang tetap dan tidak ada orang yang sempurna. Kita harus terlibat dalam interpretasi teks-teks Al-Quran yang berkelanjutan dan hal yang sama berlaku tradisi-tradisi yang diajarkan Nabi. Lebih lanjut, MBS memberikan pencerahan yang sangat jelas tentang Al-Quran dan tradisi yang diajarkan Nabi sebagai pedoman yang mengedepankan kemanusiaan. MBS menyatakan bahwa dunia mengikuti hukum yang jelas yang mengatur kehidupan manusia. Peran kami para penguasa Saudi, kata MBS, adalah untuk memastikan semua hukum yang disahkan di Arab Saudi tidak bertentangan dengan kepentingan kita Arab Saudi, untuk menjaga keamanan dan kepentingan warga negara dan untuk membantu dalam pembangunan dan kemakmuran negara. Jadi, undang-undang disahkan berdasarkan prosedur tersebut dan harus sesuai dengan konvensi internasional. Kegelisahan Arab Saudi terhadap Wahabi dipicu oleh 3 kegelisahan. Pertama, hilangnya peradaban asli Arabia dengan berbagai fatwa Wahabi yang bertentangan dengan kemanusiaan. Kedua, oleh geopolitik internasional yang tidak lagi membutuhkan Wahabi. Ketiga, modernisasi dan internet yang mengubah pandangan warga Saudi sebagai warga negara. Khalid Al-Dakhil, sejarawan dan intelektual Arab Saudi, menyebut dengan jelas, Wahabi mengajarkan orang Saudi menjauhi sejarah negara yang jauh lebih besar dari sekedar Wahabi. Khalid Al-Dakhil dalam podcast bersama Abdur Rahman Abu Mali menyatakan, kita belum belajar sejarah negara kita Arab Saudi. Kita hanya diajarkan kata-kata penulis sejarah ajaran Wahabisme, Ibnu Ghanam dan Ibnu Bashar. Dan sampai sekarang kita masih menjalaninya. 6 يناير أشبعوه الأمريكان كثير من الكلام. كلامهم صراحة ما قيل في الإعلام الأمريكي 6 يناير في الولايات المتحدة اللي حصل. أنت تقصد Saudi Arabia didirikan berdasarkan aliansi untuk membangun kekuasaan antara Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744. Bin Saud mendapatkan kekuasaan sebagai Raja Jazirah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab menjadi juru stempel legitimasi kekuasaan bin Saud dengan menggunakan isu agama. Sejak saat itu, Saudi Arabia dan ajaran Wahabi menjadi satu kesatuan. Negara Arab Saudi memberikan beasiswa kepada ratusan ribu mahasiswa dari seluruh dunia untuk kembali mengajarkan Wahabisme di negara masing-masing. Negara mensponsori Wahabisme yang menjadi wajah Islam Arab Saudi. Keputusan Saudi untuk menjadikan Wahabi sebagai kendaraan politik agama paling gencar terjadi pada masa Raja Khalid bin Abdul Aziz pada 1979. Seorang pemberontak yang merebut Masjid Haram Mekah, Juhaiman Al-Otaibi, bisa ditumpas. Namun, Raja Khalid menyadari ancaman terhadap eksistensi Saudi. Maka, Khalid bin Abdul Aziz menggunakan Wahabi sebagai alat legitimasi untuk membangun kekuasaan politik tangan besi dengan menggunakan agama. Geopolitik internasional juga memengaruhi keputusan Saudi menggandeng Wahabi, yakni Revolusi Iran 1979 dan invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada 25 Desember 1979. Dengan dibiayai oleh negara Saudi, Wahabisme diekspor ke seluruh penjuru dunia. Corong pengajar pendakwah Wahabi bisa berkeliling ke seluruh penjuru dunia, Eropa Barat, Amerika Utara, Afrika, Asia Tenggara dengan tujuan mengajarkan Islam Puritan, Islam konservatif, dan memusuhi ajaran Sufi dan Syiah.
Kekuasaan Wahabi termasuk hak untuk mengeluarkan fatwa-fatwa, termasuk fatwa memerangi Saddam Hussein pada 1991 dinilai keterlaluan pada saat itu. Tanda awal terbesar kehancuran Wahabi ketika pada 2014, Raja Abdullah bin Abdul Aziz mengecam Wahabi terkait dengan Islamic State of Iraq and Sharia atau ISIS yang belum pernah terjadi sebelumnya. إننا في المملكة العربية السعودية. Raja Abdullah bin Abdul Aziz menyatakan kepada para ulama